Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup ini. Oleh karena kasih karunia-Mu yang melimpah hidup ini, kami tidak sia-siakan waktu yang Kau berikan. Maka kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Dan Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami dan menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu menjadi berkat buat kami, menjadi kekuatan bagi kami. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi jadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayah membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta untuknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang dimakanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata padanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayah telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi sebut anak Bapak." Tapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya, "Lekaskanlah, bawa kemari jubah yang baik, pakaikanlah kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayah kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Kita melihat firman Tuhan cukup jelas bagi kita. Tapi yang sangat menarik pagi ini, apa? Ternyata si sulung ini
melihat adiknya pulang marah. Melihat adiknya pulang marah, melihat adiknya sudah bertobat kembali marah. Yang sangat menarik, ternyata si sulung itu tidak menghargai akan kasih karunia. Di mana kita lihat pada ayat 39. Tapi sulung itu berkata, menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Si sulung tidak merasakan kasih karunia Tuhan. Si sulung tidak merasakan kasih karunia Tuhan. Kalau dia bisa ada di rumah Bapa, itu satu anugerah yang luar biasa. Tapi dia tidak merasakan ada di rumah Bapa. Karena dia kata, bertahun-tahun aku ikut Engkau. Bertahun-tahun aku melayani Tuhan. Tapi si sulung tidak pernah merasakan kasih karunia Tuhan. Justru kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, kalau kita masih bisa bernapas, kita hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Maka kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, itu berkatmu satu persatu. Pernahkah Tuhan tinggalkan hidup saudara? Pernahkah Tuhan membiarkan saudara? Kita masuk di tahun 2026 ini, kita sudah merisaukan di tahun 2026, 25 sudah Tuhan pelihara, 2026 Tuhan juga pelihara kita. Jangan kata berkata, aku tidak pernah merasakan sesuatu kata-kata yang tidak baik. Kalau kita sudah merasakan kebaikan, kasih karunia Tuhan, tapi kita sudah merasakan, kita terima kasih Tuhan. Engkau pelihara kami, Engkau jaga kami, Engkau melindungi kami, Engkau berkati kami. Ini kata kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan hidup kita. Kita bersyukur di tahun 2026 kita bisa menikmati berkat Allah. Sekalipun kata 2000 sulit, tapi jangan takut. Kalau tahun 2005 Tuhan pelihara, 2026 Tuhan juga pelihara saudara. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, menteraikan firman dalam hati kami. Jangan kami seperti si sulung yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, berisewa kami kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.